Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang P3K, kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Matunes. Halo teman-teman, ada kabar baik nih bagi teman-teman yang ingin belajar P3K atau mengikuti seleksi P3K. Kita lulus bimbel nomor 1 P3K dan CPNS menyediakan paket belajar P3K dengan potongan harga hingga 50%. Jika kalian menggunakan kode promo CEKO50. Sekali lagi, kode promonya adalah CEKO50. Bahkan, kamu bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar loh. Menarik banget bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftarkan diri kalian di kelas Kita Lulus dengan klik link di kotak deskripsi di bawah ini ya. E-book pembahasan soal-soal pedagogik, e-book pembahasan soal-soal PGSD SIM PKB. Lengkap ya teman-teman dari tryout 1 dan tryout 2. Bagi teman-teman yang penasaran, yuk kita buka e-booknya seperti apa teman-teman. Nih teman-teman, ada 120 soal, ada 120 halaman ya teman-teman. Kalau yang cuman pedagogis saja, ini ada 277 halaman. Bagi teman-teman yang berminat, bisa hubungi nomor admin yang tertera di link deskripsi teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini nampak e-booknya. Kalau yang soal-soal PGSD itu ada 130 soal teman-teman. Bagi kalian yang minat, bisa hubungi nomor admin di link deskripsi. Begitu saja teman-teman. Tampil dengan tas mewah merupakan bagian dari identitas kelas. Tindakan membeli tas mewah ini bisa merupakan tindakan untuk menunjukkan identitas kelas. Dalam masyarakat yang demikian, biasanya terdapat komunitas-komunitas yang memiliki ukuran dan simbol kelas tertentu. Dengan mengkonsumsi ukuran-ukuran kelas itu, mereka lalu memiliki posisi tawar yang kuat dalam komunitas. Fenomena tersebut menunjukkan nilai dominan bagi masyarakat karena a. Masyarakat meyakini suatu nilai harus dilaksanakan. B. Anggota masyarakat telah lama menganut suatu nilai. C. Suatu kebanggaan bagi masyarakat terhadap suatu nilai. D. Adanya keseriusan seseorang dalam melaksanakan suatu nilai. E. Banyaknya jumlah orang masyarakat yang menganut suatu nilai. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini, tes sosiokultural untuk soal ini, menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana nih? Oke teman-teman, ayo kita bahas soal ini ya teman-teman. Kita bahas tuntas nih soal yang ini. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana nih? Kita bahas ya. Oke, nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya teman-teman. Jadi, ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal seperti banyaknya penganut nilai tersebut. Lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan, tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut, dan kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat nih teman-teman. Nah, untuk option-optionnya, kalau pilihan A dan D kurang tepat karena lebih merujuk pada tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Sedangkan kepemilikan barang mewah bukanlah sebuah kewajiban yang harus dimiliki. Kalau A itu kan masyarakat meyakini suatu nilai harus dilaksanakan. Yang D itu adanya keseriusan seseorang dalam melaksanakan suatu nilai. Ini lebih tepatnya merujuk pada tinggi rendahnya usaha pembelakuan nilai tersebut ya teman-teman. Jadi kepemilikan barang mewah bukanlah suatu kewajiban yang harus dimiliki. Nah, kalau yang B, anggota masyarakat telah lama menganut suatu nilai, kurang tepat karena lebih merujuk lamanya nilai tersebut dianut. Sedangkan kepemilikan barang mewah bukanlah sebuah hal yang ada sejak dulu, melainkan ada usaha untuk mendapatkannya nih teman-teman. Nah, kalau yang E ini teman-teman, pilihan E
Banyaknya jumlah orang masyarakat yang menganut suatu nilai. Kurang tepat, karena lebih merujuk pada banyaknya penganut nilai tersebut. Sedangkan kepemilikan barang mewah tidak bersifat massal, melainkan hanya kalangan tertentu saja nih teman-teman. Jadi, kalau menurut admin, jawaban yang tepat adalah yang C nih teman-teman. Ya, kalau menurut Cekomat UNES, jawabannya tepat adalah yang C. Tepat karena merujuk pada kebanggaan terhadap suatu nilai. Dalam kasus ini, tas mewah yang berhasil diraih oleh seseorang dapat menaikkan status sosial mereka nih teman-teman. Ya, yang C itu kan suatu kebanggaan bagi masyarakat terhadap suatu nilai. Hal tersebut akan berdampak pada munculnya kehormatan yang mereka dapatkan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya dan status sosial mereka yang akan naik nih teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman untuk fenomena ini. Suatu kebanggaan bagi masyarakat terhadap suatu nilai teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Saat ini, industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya, industri di tanah air dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan IPTEK dan industri dapat A. Meminimalis penggunaan tenaga manusia, B. Meningkatkan pendapatan masyarakat, C. Mengurangi ketergantungan bahan impor, D. Mendorong penggunaan alat canggih, E. Memperbanyak pembangunan pabrik. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang Oke, sahabat Cekomat UNES, kita bahas ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C, mengurangi ketergantungan bahan impor. Kenapa demikian? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan faktor penentunya daya saing suatu bangsa. Kurangnya penguasaan IPTEK menyebabkan sektor produksi nasional, terutama sektor industrinya, menjadi kurang berkembang dan banyak tergantung pada bahan-bahan impor. Pengalaman di negara maju membuktikan bahwa penguasaan IPTEK berperan penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Salah satunya adalah di sektor industri. Jadi, sektor industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar yang masih kurang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, maka akan mengurangi ketergantungan bahan impor, teman-teman. Perkembangan IPTEK ini dapat mengurangi ketergantungan bahan impor ya teman-teman. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat penting ya teman-teman dalam perkembangan industri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, mengurangi ketergantungan bahan impor. Ayo kita bahas soal berikutnya. Pemerintah berencana melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba di sebuah lokalisasi. Sebelum melaksanakan sosialisasi, pemerintah meminta bantuan para sosiolog untuk menyediakan data-data tentang karakteristik masyarakat, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di lokalisasi tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, ilmu sosiologi yang berfungsi sebagai A. Memecahkan masalah sosial, B. Sebagai sarana penelitian untuk pemerintah, C. Sebagai dasar pembuat keputusan, D. Mengevaluasi kebijakan sebelumnya, E. Merencanakan kebijakan bersama pemerintah. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Ya, kita bahas dulu ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B. Sebagai sarana penelitian untuk pemerintah. Kenapa demikian? Kegiatan penelitian dalam sosiologi biasanya mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat. Dengan penelitian
akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis, pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial, seperti cara untuk meningkatkan bahaya narkoba. Jadi untuk soal yang ini, ilmu sosiologi yang berfungsi sebagai sarana penelitian untuk pemerintah ya teman-teman. Oke, menurut teman-teman, jawaban yang tepat yang mana nih? Ayo kita bahas soal berikutnya. Penelitian awal para sosiolog menyatakan bahwa penyebab banjir karena banyak warga membuang sampah ke sungai maupun mendirikan bangunan di bantaran kali. Kebiasaan ini membuat pendangkalan dasar sungai sehingga tidak mampu menampung lebih banyak air. Dalam penelitian terbarunya menyatakan penyebab banjir juga karena sebesar 80% waduk saat ini dalam kondisi rusak, terlalu dangkal, dan telah diubah menjadi area perumahan. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri A. Teoritis dan kumulatif, B. Kumulatif dan empiris, C. Empiris dan non-etis, D. Non-etis dan teoritis, E. Teoritis dan empiris. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pada penelitian awal, yang dilakukan adalah teoritis, karena penelitian menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan terhadap penyebabnya banjir. Dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Kemudian, penelitian susulan yang dilakukannya adalah kumulatif. Disusun karena menyatakan penyebab banjir tidak hanya sampah, tetapi juga karena waduk yang sudah tidak berfungsi. Jadi, untuk soal yang ini, jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Teoritis dan kumulatif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat yang mana nih? Ayo kita bahas soal berikutnya. Setiap kebudayaan asli selalu berinteraksi dengan kebudayaan baru atau asing, di mana hubungan tersebut terwujud dalam bentuk A. Akulturasi, B. Sintesis, C. Asimilasi, D. Enkulturasi, E. Semi-akulturasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ya, kita bahas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Namun, masih ada unsur-unsur kebudayaan asli. Contoh, pada bangunan Masjid Demak yang merupakan perpaduan kebudayaan Islam dan kebudayaan Jawa. Oke, kita bahas selanjutnya ya teman-teman. Kalau asimilasi merupakan perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan-kebudayaan baru, tetapi unsur kebudayaan lama akan terkikis sedikit demi sedikit atau menghilang. Contohnya, budaya baju tradisional kebaya yang sudah langka tidak dipakai lagi. Kalau sintesis adalah perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan kebudayaan terdahulu. Contohnya, musik rock and roll yang merupakan perpaduan musik blues dan country. Itu ya teman-teman, jadi akulturasi itu perpaduan dua budayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Kalau asimilasi merupakan perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru, tetapi unsur kebudayaan lama akan terkikis sedikit demi sedikit. Kalau sintesis, perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru, yang menghilangkan kebudayaan terdahulu. Gitu ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Musik dan penyanyi merupakan dua hal yang sangat akrab dengan kehidupan kita.
Adanya dua hal tersebut membuat nuansa permusikan semakin beragam. Misalnya, perpaduan musik tradisional dengan musik barat, yakni musik Jawa dengan musik rap atau hip hop, yang melahirkan sebuah grup musik Jogja Hip Hop Foundation. Munculnya grup musik ini merupakan bentuk dari interaksi A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Akomodasi, D. Kerjasama, E. Empati. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah iya. Jawaban yang tepat adalah akulturasi. Kenapa demikian? Dalam hal ini, musik hip hop adalah musik dari negara barat. Namun, saat masuk ke Indonesia, musik tersebut melebur dengan unsur budaya Jawa dengan menggunakan lirik-lirik bahasa Jawa dan lahirnya sebuah grup musik hip hop Jawa. Campuran dua kebudayaan ini disebut sebagai akulturasi. Kalau sintesis itu ya, yang tadi yang dibahas di soal sebelumnya, kalau sintesis adalah perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan kebudayaan terdahulu. Contoh adalah musik rock and roll yang merupakan perpaduan musik blues dan country. Ayo kita bahas soal berikutnya. Penggusuran pedagang kaki lima atau PKL oleh petugas Satpol PP di pinggiran kota besar merupakan bentuk dari integrasi A. Ideologi, B. Korsif, C. Normatif, D. Fungsional, E. Sosial. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Terdapat tiga bentuk integrasi, antara lain korsif, normatif, dan fungsional. Untuk masing-masing tiga tahapan ini, integrasi korsif merupakan integrasi yang dilakukan secara paksa, seperti yang dilakukan Satpol PP kepada pedagang kaki lima. Sementara integrasi secara normatif adalah integrasi sosial berdasarkan nilai-nilai seperti ajaran agama. Kalau fungsional, yaitu merupakan integrasi yang saling memenuhi perannya masing-masing seperti dalam anggota keluarga. Jadi untuk penggusuran pedagang kaki lima atau PKL oleh petugas Satpol PP di pinggiran kota besar merupakan bentukan dari integrasi yang B ya teman-teman, korsif, karena secara paksaan itu masuknya korsif. Ayo kita bahas soal berikutnya. Pengangguran di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor lainnya, seperti pendidikan dan kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan bahwa gejala sosial bersifat A. Tidak dapat diukur, B. Kompleks, C. Satu dimensi, D. Sulit diprediksi, E. Transdisiplin. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawabannya adalah yang B ya, yang kompleks. Karena pengangguran di Indonesia merupakan contoh gejala sosial yang bersifat kompleks. Kompleksitas permasalahan pengangguran tidak hanya faktor ekonomi, namun beberapa faktor lainnya yang turut berperan seperti pendidikan, mentalitas, dan kebijakan. Jadi pengangguran di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor lainnya seperti pendidikan, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Ini merupakan wujud gejala sosial bersifat kompleks.